Yes. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak-Bapak Dewan Penguji dan Saudari Francisca Christina Mega. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudari Francisca Christina Mega. Sebelum dimulai, saya akan sampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji untuk sidang ini yaitu dosen pembimbing pertama Bapak Yadara Puloh, dan mohon maaf Pak Yadara Puloh sedang menemani istrinya di rumah sakit gitu ya, sehingga berhalangan untuk hadir dalam sidang ini. Dan saya dosen pembimbing kedua Sylvester Dandi Permana, Ketua Dewan Penguji sekaligus Dewan Penguji pertama Bapak Budiari Vitama ya, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Adi Saputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video YouTube yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, saya persilahkan Saudari Francisca Christina Mega untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk suksesnya berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudari Francisca Christina Mega, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan pada dosen pembimbing dan penguji. Sekarang kita persilahkan Dewan Penguji untuk bertanya. Kita mulai dari Bapak Budiari Vitama. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Handi selaku pembimbing kedua yang juga melakukan pembimbing pertama untuk di acara sidang hari ini. Selamat pagi Francisca, apa kabar? Selamat pagi Pak, puji Tuhan baik. Baik, saya ucapkan terlebih dahulu selamat kepada kamu karena kamu sudah sampai tahapan ini, yaitu bisa dibilang tahapan menjelang akhir setelah pelaksanaan sidang proposal yang telah kamu laksanakan sebelumnya. Ya, tidak banyak mahasiswa yang bisa sampai ke tahapan ini, ya, karena memang untuk mencapai tahapan ini tentunya harus melewati tahapan yang sebelumnya, yaitu sidang proposal. Ya. Namun sebelum kita bisa lihat, kita nilai dan lain-lainnya, kita harus menguji ibaratnya apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu laksanakan setelah pasca sidang proposal. Ya, gitu ya. Jadi ibaratnya di sidang hari ini saya akan mengkonfirmasi kembali apa yang kamu telah lakukan di proposal dan apa yang telah kamu juga laksanakan di penelitian kamu dan hasilnya gitu ya. Jadi ibaratnya di sidang kali ini kita, untuk saya khususnya ya sebagai penguji pertama, saya akan lebih banyak mengkonfirmasi ya, dan memvalidasi apa yang telah kamu lakukan di penelitian kamu ya. Sebagai penguji pertama saya akan lebih banyak bertanya kepada kamu tentang konten ya. Untuk tipe-tipe untuk sistematika nanti saya serahkan seluruhnya kepada Pak Ade selaku penguji kedua nanti. Oke. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu dokumen kamu ya. Dulu saya ganti dulu ke sini ya. Oke. Apakah sudah terlihat Francisca? Sudah Pak. Oke, benar ya, ini skripsi kamu ya? Iya Pak. Oke, baik. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada kamu untuk mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya sudah baca, khususnya di bagian abstrak ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan kepada kamu sebenarnya. Kamu kan judulnya adalah klasifikasi klasifikasi lelang motor dan mobil di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggunakan metode naik bias ya, betul ya? Iya Pak. Nah, saya mau tanya sama kamu,
Kenapa sih harus dilakukan klasifikasi dan kenapa sih harus dilakukan prediksi sih? Oh, baik, Pak. Kenapa dilakukannya klasifikasi? Itu Hmm. untuk mempermudah seksi petugas barang bukti dan barang rampasan untuk mengelompokkan unit kendaraan berupa motor dan mobil, dan juga memudahkan peserta lelangnya juga untuk memilih kendaraan sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan kondisi motornya. Oke, saya tanyakan lagi ke kamu kalau begitu, apa dampaknya kalau tidak dilaksanakan prediksi klasifikasi sama jika dilakukan klasifikasi? Apa dampaknya kalau seandainya dilakukan kalau perlunya klasifikasi sama enggaknya gitu loh? Kalau tidak dilakukan klasifikasi, emang harus gitu dilakukan klasifikasi ya? Karena sesuai dengan kondisinya, Pak. Kalau tidak dilakukan klasifikasi, petugas akan melakukan pengelompokannya itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan dengan kondisinya yang sebenarnya kalau tidak dilakukan klasifikasi. Kalau jika dilakukan klasifikasi itu memudahkan, mempersingkat waktu dan juga membantu peserta lelang. Nah itu maksud saya, itu kan hasilnya tuh ya, berarti otomatis kan memang kan pengennya bahwa ini kan diklasifikasikan gitu kan ya. Tapi yang saya mau tanyakan untuk di kejaksaan khususnya ya, gitu ya, seperti itu. Kalau nggak dibuat klasifikasi, kalau cuman dia lama kayak gitu ya, kayak lama gitu, dia nggak klasifikasi untuk lelangnya, emang dampaknya dari si kejaksaannya itu apa sih gitu loh? Dampaknya untuk jadwal lelangnya pasti. Apakah rugi atau? Oh, sudah pasti, dan motor pun juga bakal tersimpan cukup lama di gudang barang bukti karena membutuhkan waktu yang lama dalam mengklasifikasi. Emang itu menyebabkan Iya, Pak. Itu Karena menyebabkan kerugian, emang dari kerugiannya kenapa? Kerugiannya dari karena sisi apa, barang unit kendaraan semakin lama semakin disimpan, pasti makin banyak kerusakan. Oke, gitu ya, betul ya. Nah, hal-hal tadi yang kamu utarakan tuh saya berharap itu ada di abstrak kamu, ya. Iya, Pak. Dan di latar belakang kamu, di latar belakang masalah kamu. Jadi ibaratnya gini, kalau dari sisi abstrak yang saya lihat di sini, ya, saya melihatnya, oke, saya tahu bahwa kamu akan melakukan klasifikasi, betul ya. Cuman saya belum melihat dari penelitiannya kamu kenapa harus dilakukan klasifikasi tersebut. Kalau tadi kamu menyebutkan bahwa klasifikasi tersebut berdasarkan kalau seandainya dari sisi waktu lelangnya itu akan lebih lambat sehingga terjadi kerugian penyimpanan barang-barang tersebut, itu harus itu boleh dilakukan. Sehingga maksud saya itu tolong dimasukkan di abstrak kamu ya, sama mungkin nanti di latar belakang masalah-masalahmu. Soalnya di situ saya soroti sekali bahwa di situ belum ada. Saya baru dapat bahwa ya udah ini ada barang lelang, iya di Kejaksaan Negeri Jakarta, terus kamu mau melakukan klasifikasi, udah gitu aja. Tapi kenapanya itu nggak ada gitu loh. Nah, saya butuh why-nya itu, kenapanya harus dilakukan itu ya. Gitu ya, paham ya, Francisca ya? Oke. Nah, yang kedua adalah saya mau tanya sama kamu, sistem yang kamu buat ini sebenarnya lebih ke mana sih? Apakah lebih memberikan rekomendasi atau digunakan untuk masyarakat gitu loh? Ini untuk rekomendasi. Saya di sini saya masukin. Nah, rekomendasi ke siapa? Lebih ke untuk petugas kejaksaan. Nah, ya, jadi tolong fokuskan ke situ ya. Jadi fokuskan lagi ya, Francisca, bahwa semua penelitian yang kamu lakukan di sini bahwa itu menghasilkan untuk rekomendasi kepada staf dari Kejaksaan Negeri Jakarta. Namun tidak untuk siapa? Peserta lelang. Peserta lelang untuk apaan? Nggak perlu dia. Ya, Pak. Perlu nggak? Nggak perlu kan? Ayo, perlu nggak? Ayo, perlu atau enggak? Mungkin impact dari petugas lelangnya menerapkan
rekomendasinya itu, Pak. Iya, itu berarti kan dampak ya, Iya. dampaknya kan ya jatuhnya seperti itu. Tapi sebenarnya dari penelitian kamu apakah secara langsung akan ke situ atau enggak? Dari yang sistem yang kamu buat, saya udah Tidak, Pak. lihat dari video yang kamu, ada nggak? Iya, betul ya. Jadi tolong kata-kata yang ada di sini yang apa lebih ke apa menyorot ke mana untuk membantu apa peserta lelang nggak usah di situ. Jadi dari bab 1 sampai bab 4 atau bab 4 ya atau bab 5 juga ada kalau nggak salah deh ya. Itu yang ada unsur-unsur ke peserta lelang itu dihapus saja sebaiknya. Langsung fokuskan ke yang apa? ke seksi pengelolaan ya barang bukti. Itu lebih ke staff itu lebih tepat untuk kamu, ya. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kamu juga masih ada banyak tipe banyak ya. Saya sempat lihat tapi saya nggak ngenandain di sini biar Pak Ade itu bagiannya ya. Ada banyak, nanti Pak Ade yang banyak mungkin akan banyak berbicara di situ. Oke. Oke, ini apa ya? Oke, nah ini sebaiknya kalau menurut saya kamu tidak usah memaparkan bahwa pada penelitian tersebut pelaporannya, ini yang telah dahulu ya. Tunggu. Oh ya, oke, kamu tidak perlu bilang bahwa apa, bahwa dia pakai, tunggu, ini apa nih? Penelitian tersebut hanya bertujuan untuk mempermudah proses pada penelitian tersebut. Oh, ini kamu ngejelasin penelitian yang ini ya? Iya. Oh enggak, berarti ini enggak. Saya salah ini. Saya pikir ini yang punya kamu, ya enggak. Kalau ini. Oke, ini saya next saja ya. Oke. Oke, nah ini ya saya tandain ya. Dan membantu konsumen atau peserta lelang untuk menguasai kondisi. Maksudnya gini, maksudnya kalau seandainya kamu masukkan ini, berarti kamu harus bertanggung jawab ya di dalam penelitian kamu ini harus ada hasilnya. Yang pertama harus ada yang dari staf kejaksaan, yang satu ada dari peserta lelang. Apakah sampai ke peserta lelang atau enggak? Tidak, Pak. Ya, jadi artinya kalau tidak sampai ke peserta lelang, artinya cukup sampai di staf kejaksaan aja, ya. Iya, Pak. Oke, lalu apa lagi? Kita lanjut lagi ya. Oke, nah saya menyoroti di penelitian-penelitian yang kamu ambil ada beberapa mungkin yang kurang pas ya, kayak misalnya ini ya, sentiment analysis of social media Twitter with case of anti-LGBT campaign in Indonesia using naive bias, decision tree, and random forest. Bagian manakah dari penelitian yang kamu ambil di bab 2 ini yang kamu pakai di penelitian kamu gitu loh? Apa hubungannya sentimen negatif dengan klasifikasi yang kamu lakukan di penelitian kamu? Iya, persamaannya saya ambil dari metode naive bias-nya, Pak. Nah, kamu mau ngambil naive bias-nya aja. Saran saya ke kamu, sebaiknya kamu mengambil referensi itu yang lebih tepat. Walaupun itu naive bias, tapi nggak semua naive bias itu cocok diterapkan di penelitian-penelitian yang kamu mau laksanakan. Kalau memang nggak cocok, nggak dekat dengan penelitiannya kamu, jangan kamu ambil. Ya, kamu kan mau mengklasifikasikan barang. Apakah sentimen analisis ini sosial media ini sama dengan barang? Tidak. Tidak, Pak. Jadi nggak match ya. Ya. So, saran saya untuk kamu di beberapa penelitian yang kamu ambil ini, tolong kamu sesuaikan dengan penelitian yang kamu. Betul. Tapi cari naive bias yang lebih cocok ke penelitiannya kamu. Ya, jangan yang terlalu jauh juga naive biasnya. Saya tahu sih kalau dari beberapa mahasiswa yang ngambil di bab 2, untuk di penulisan bab 2 itu kadang-kadang mereka ambil comot aja, saya kan pakainya di metodenya cocok gitu kan. Betul, metodenya mungkin pas, tapi penelitiannya mungkin tidak serupa. Kalau penelitiannya udah jauh ya agak nggak match gitu jatuhnya, ya. Tuh. Oke, lalu nah ini saya menemukan juga di bab 2 kamu itu khususnya di kritiknya kamu tuh kadang cuma kritik sekenanya aja loh ya Francisca. Ini yang kamu harus garis bawahi. Ini penelitian ini kurang, yang pertama ya, e-commerce product review sentiment classification bla 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 bla. Penelitian ini kurangnya dukungan TI yang efektif sehingga menyebabkan beban komputasi dan pemborosan waktu. Ini maksudnya dukungan TI ini apa maksudnya? Untuk teknologi informasinya, Pak.
Kan luas tuh ya. Iya. Luas gitu ya. Jadi tolong di breakdown lagi ya di kritiknya kamu ya. Di breakdown lagi. Nah, ini juga banyak juga seperti ini. Nggak cuma kamu juga, di mahasiswa saya juga kayak gitu juga. Yang sebelum-sebelumnya juga seperti itu juga. Dikritik, ini ada prudul. Jadi kritiknya sekenanya aja. Kurangnya dan minimnya penjelasan metode yang diusulkan. Gitu kan. Ya. Iya. Nah, kritik atau mengambil kelemahan dari penelitian terdahulu itu bukan dari persepsinya kamu. Ya. Walaupun dia tidak menjelaskan secara detail, tapi kan sudah tahu bahwa dia pakai metodenya apa. Tinggal gimana kamu mempelajari metode apa yang dia lakukan. Kalau misalnya metodenya ini tidak cocok sama kamu, ya ngapain kamu ambil sebagai referensi gitu loh. Ya. Iya, Jadi Pak. yang dicari itu adalah kurangnya dari hasil penelitiannya dia, tapi bukan dari metode yang dia pakai gitu. Maksudnya metodenya nggak di sini kan minimnya penjelasan tentang metode yang diusulkan gitu kan. Ya kalau misalnya minim, kenapa kamu Pak ambil jadi referensi? Nggak usah diambil, ngapain? Cari yang memang sesuai dengan referensinya kamu ya. Iya. Nah, ini juga minim penjelasan dari rincian tabel grafik. Apakah betul itu kamu mengkritik penulisannya kalau seperti ini? Ya, apakah dimasuk adalah kritikan dari penulisannya? Enggak. Yang dimasuk adalah kritikan atas, sebenarnya bukan kritik ya, mencari apa kurangnya dari penelitian yang telah dilaksanakan dari yang kamu ambil dari tinjauan pustakanya ya. Iya, Pak. So, kalau memang kamu mengambil penelitian-penelitian ini, yang kamu harus garis bawahi bukan kamu mengkritik penelitian penulisannya, tapi yang kamu kritik, yang kamu cari kelemahannya itu adalah dari sisi penelitiannya. Apa kurangnya dari penelitian? Biasanya itu ada tuh hasilnya bahwa penelitian ini kurang dari respondennya, kurang dari datanya, atau datanya terlalu homogen, ibaratnya cuma satu daerah aja gitu, sehingga nanti di penelitian selanjutnya itu bisa mengembangkan dari sisi datanya, atau ada kelemahan dari metodenya ya, metodenya pakai yang saya dipakai di penelitian ini pakai ini, tapi hasilnya ternyata kurang memuaskan. Nah, itu yang diambil dari kelemahan-kelemahannya ya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. Francisca? Iya, Iya. ya. Ini kamu mengkritik penulisannya. Beda ya, mengkritik penulisannya, mencari kelemahan di penulisan itu tidak sama dengan mencari kekurangan dari penelitiannya. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Oke, bab 3, yaudah nanti ada tipe-tipe juga Pak Ade nanti ya bagiannya ya. Ya, saya sudah baca ini. Saya cuma menambahkan aja, siapa tahu Pak Ade ini nanti berikan satu paragraf ya di sini. Jadi pokoknya kalau ada tabel-tabel, ada grafik-grafik itu jangan didempet, dipisahkan satu dan diberikan satu paragraf minimal ya. Oke, Pak. Lalu apa lagi ya? Oh, ini baru bab 3 ya? Oke, saya skip deh kalau gitu. Oke, nah ini bagiannya Pak Ade tapi juga ada hubungannya dengan saya. Ini kamu kasih gambar, tapi ini gambar apaan? Gambar dari kejaksaan ya, Pak. Oke, ada hubungan sama penulisan kamu di sebelumnya atau sesudahnya nggak? Untuk studi kasusnya mungkin lebih tepatnya. That's right, maksudnya ada penghubungnya nggak? Tiba-tiba ada gambar sini namanya 4.1, tapi di sebelumnya kamu ngasih sesuatu dulu nggak? Belum. Bahwa gambar 4.1 merupakan, Iya. hubungkan ya. Iya, Pak. Ya, misalnya yang tadi satu paragraf ini, atau setelah itu kamu jelaskan bahwa gambar 4.1 merupakan lokasi penelitian yang dilakukan, bla 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 bla. Terserah kamu deh. Mau dihubungkan di atas boleh, atau sesudahnya juga boleh. Up to you, ya. Iya. Tapi tetap harus ada. Jangan sampai ada gambar 4.1 terus buat apaan gitu itu gambar gitu kan, ya. Iya. Oke, ya dataset. Kamu dataset total ada berapa sih? 145. 145. Iya, 100 untuk kendaraan motor, ya. 45 untuk Butuh berapa? kendaraan. Oke, sip. Oke. Oke, terus saya menyoroti apa ya? Kalau ini kan udah dipakai kan ya, dah. Oke, saya menyorotinya lebih ke ini apa nih saya? Oh iya, udah nih Pak Ade lah, udahlah, saya nggak mau Pak Ade aja itu. Oke, ya. Kayaknya di bagian bawah deh, mungkin saya akan lebih ini ya.
Oke, Francisca, kamu kan tadi di awal telah memberitahu ke saya bahwa kamu memberikan ini kan ya jatuhnya rekomendasi ya jatuhnya seperti itu ya kepada si staf kejaksaan ya jatuhnya ya. Jangan lari-lari ya, maksudnya tetap ke staf kejaksaan. Nah, saya perlu hasilnya dari rekomendasinya. Hasil dari yang telah kamu lakukan dengan menggunakan knife bias yang tadi kamu lakukan itu rekomendasinya mana? Nggak ada. Belum ada, Pak. Iya, saya cari-cari. Ini kamu hasil perhitungan kok ini. Perhitungan, ya kan? Ya kan? Tapi hasil rekomendasinya itu apa? Hasil dari analisisnya itu apa yang diberikan? Yang dijabarkan itu belum ada untuk kepada si staf kejaksaannya. Ada nggak? Belum ada, Pak. Kok ini hasilnya udah pasti ya, betul. Ini hasil dari si knife bias ya. Tapi hasilnya, kesimpulannya itu apa? Bukan kesimpulan di bab akhirnya ya. Belum ada ya? Iya, ini tolong ya. Ya, ini tolong ini harus dilakukan, kalau enggak ketika kamu cuma nge-generate knife bias yang berdasarkan dapat hasil klasifikasinya, udah sampai berhenti di situ aja, ya kan? Tapi manfaat daripada hasilnya itu apa? Padahal itu kan yang sangat dibutuhkan kan terhadap rekomendasi ke staf kejaksaan, betul nggak? Iya, Pak. Itu ya. Jadi tolong nanti ditambahkan untuk ini ya, untuk rekomendasinya, hasil rekomendasi ya. Apa? Ya. Itu. Oke, nah untuk di kesimpulan, oke, betul. Saya ingat lagi nih. Jadi ibaratnya gini, Francisca, sini kamu bisa menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa klasifikasi kendaraan dapat menggunakan knife bias. Nah, ya, tapi begini, sebenarnya mau pakai metode apa saja, kalau sudah pakai di klasifikasi pasti bisa. Tapi nggak cukup cuman bisa aja udah dapat menggunakan, enggak. Tapi gini, hasilnya ini dari si metode yang tadi di hasil yang dilakukan di bab 4 itu kamu ambil kesimpulannya bahwa apa sih yang dihasilkan di situ. Sebaiknya menurut saya ini nggak perlu disebutkan lagi bahwa menunjukkan bahwa klasifikasi kendaraan dapat menggunakan knife bias, sudah pasti bisa gitu. Kalau nggak ngapain kamu pakai penelitian ini gitu kan? Ayo. Kamu udah pede pakai knife bias, udah pasti tahu bahwa pasti jenis penelitian ini bisa dipakai dengan metode knife bias. Cuman seberapa akurat sebenarnya, benar nggak? Iya, Pak. So ini mungkin kata-katanya aja yang perlu diperbaiki. Malah yang ini yang benar bawahnya, ya kan hasilnya betul. Ya dari kesimpulan bahwa dengan menggunakan knife bias dapat dihasilkan tingkat akurasi motor sebesar 74%, tingkat akurasi kendaraan mobil sebesar 57%, ya. Tapi nggak menyebutkan bahwa klasifikasi kendaraan dapat menggunakan knife bias. Udah pasti bisa dilakukan itu, cuman seberapa bisanya gitu loh, ya. Iya, Pak. Ya. Oke, saya tidak ada masalah di yang kedua, sama saran juga tidak ada. Dan di daftar pustaka sudah tidak ada. Nah, saya mungkin menambahkan sedikit untuk di lampiran ya, Francisca, tolong. Ini kamu nggak cuma screenshot gini doang, tapi tolong diberikan captionnya ya. Iya. Ya, ini kayak ibaratnya kamu screenshot terus copy paste. Waduh, banyak banget ya. Tapi tolong berikan captionnya supaya orang yang baca di lampiran kamu tahu ini apaan. Ya ini tampilan antar muka program kendaraan. Tapi apa ini menu apa ini? Oh, ya, iya. gitu. Iya, Pak. Ya, itu. Oke. Kurang lebih kayaknya itu deh ya dari saya, Francisca. Semoga kamu bisa mencermati apa yang saya minta kepada kamu, ya, khususnya di secara konten, ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya cukup itu saja untuk kamu, Francisca. Saya kembalikan lagi kepada Pak Handi untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Saya stop share. Baik, terima kasih pada yang terhormat Bapak Budi Arifitama selaku dosen penguji yang pertama. Sekarang tiba saatnya untuk Bapak Adi Saputra sebagai dosen penguji kedua. Kami persilakan untuk bertanya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Selamat pagi Francisca. Selamat pagi Pak Ade. Kabarnya? Baik.
Baik ya, alhamdulillah ya. Saya juga sama dengan Pak Budi yang mengucapkan selamat kepada kamu ya. Ini sudah masuk ke apa ya? Ke beberapa hari lagi ya, beberapa minggu lagi tepatnya kali ya, akhir semester ini ya. Kesempatan alhamdulillah kamu bisa maju sidang akhir. Mudah-mudahan lancar aja ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa menyelesaikannya tepat waktu lah ya, tanpa ada kendala apapun. Oke, saya coba sharing ya. Oke, sudah kelihatan kah? Belum, Pak. Gimana? Sudah? Belum, Pak. Belum ya? Oh, udah. Oke. Ya, maklum mungkin jaringan saya lagi kurang bagus nih ya. Ntar mungkin saya coba off-in kamera dulu lah. Bentar. Biar cepet ininya. Oke, saya mulai ya dari yang pertama ya, dari cover ya. Dari cover ada berapa hal sebenarnya ya yang saya telah buat catatannya, kamu bisa langsung perbaiki. Khususnya ya ini ya, kayak judul-judul besarnya ya, kayak surat pernyataan keaslian skripsi. Kemudian ini kalau nggak salah surat ini bukannya pakai materai ya, enggak ya? Iya, Pak. Nah, itu dia. Ya, makanya saya semalam apa yang ganjil ya. Nah, ini nanti tolong di ini ya. Kalau misalkan nanti sudah ada materainya, tolong nanti di scan aja. Ya. Iya, Pak. Di scan, terus nanti kalau misalkan, kan ini kan tujuan kamu kan menampilkan surat pernyataan keaslian ini nanti di daftar isi kan ya. Nah, itu bisa kamu timpa aja dengan image-nya ya, hasil dari scanannya ya. Pak. Oke, kemudian ya ini yang sebenarnya perlu ditanyakan nih. Tanda tangannya dosen bimbing 1, 2 ya, terus ketua prodi. Ya, ini seharusnya kamu jangan lupa ini ya. Ini nanti apa namanya? Pasti kamu akan scan lagi kan. Nah, itu jangan lupa ya, jangan dikosongkan. Kemudian ya ini ada berapa yang udah saya highlight ya. Ada berapa hal misalkan di bidang itu di sama bidang dipisah. Ini dalam penulisan kejaksaan nih, kejaksaan baiknya diseragamkan ya. Penulisannya huruf besar semua, maksudnya K-nya huruf besarkah atau gimana? Ini komanya nih bisa kamu hilangkan. Ini malah STNK, BPKB harusnya ada koma. Begitu juga sama penulisan metode ya. Metode kamu bervariasi di sini ya. Itu metode M-nya dikecilkan aja ya, tinggal naik baik saja. Terus untuk yang seksi pengelolaan barang bukti dan barang perampasannya ada singkatannya nggak sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oh Nggak. ya udah. Nah, makanya saya tanyakan dulu kalau misalkan ada, kamu bisa menampilkannya di awal di bab 1 ya. Nanti seterusnya kamu bisa pakai singkatan aja. Nah, saya lihat belak-balik muncul lembaga itu ya. Ya, ini ada nama orang ya, nama orang semuanya huruf besar. Ya, itu kamu ganti. Ini apa namanya? Untuk yang ketua program studi itu di awal dulu, baru kemudian nanti dosen pembimbing pertama ya, ini ditambahkan dosen pembimbing pertama, Bapak Silver tadi yang di pertama, dosen pembimbing kedua ya, itu ditambahkan nanti. Kemudian ini ya di daftar isi ya bab 2 tinjauan pustaka ya, itu jangan terpisah ya. Bab 3 sebenarnya bab 1 sama bab 4 nya penulisannya udah benar, cuman buat aja ya, tolong diperbaiki. Ini sebenarnya ada yang mau saya bahas tapi nanti di isinya aja ya. Tapi nanti coba kamu nanti aja lah. Kadang saya terlalu cepat ngomongnya. Ya ini untuk yang paragraf A di awal ya, ngikutin yang lain aja standar ya. Iya. Di paragraf yang berikutnya saya lihat kan dia menjorok ke dalam, begitu ya.
paragraf awalnya disamain. Ya ini tadi ya yang saya tanyakan itu berarti ini udah nggak ada lagi ya, dihapus saja. Ini diimplementasikan, disambung. Ini juga nggak ada lagi. Ya kalau ini agar jangan di awal kalimat ya. Jadi ini bisa kamu sambungkan aja jadi satu kalimat. Ya. Sebenarnya kan maksudnya ya satu kesatuan ya kan. Jadi digabung aja. Ini juga gitu. Udah saya tandain. Ya ini mungkin untuk manfaat penelitian, manfaat bagi peneliti, coba kalimatnya penyusunan kalimatnya diperbaiki lagi ya. Saya bacanya agak kurang ini sih. Manfaat penelitian bagi pihak kejaksaan untuk mempermudah. Ini kan biasanya kan kamu ini kayak semacam highlight kalimat utamanya, terus kamu jelasin bawahnya kan. Itu coba kamu diperbaiki lagi, diperbagus lagi kalimatnya. Ini juga seharusnya bisa jadi sambung aja sih. Ini juga menjorok ke dalam. Ya ini biasanya banyak yang ada typo, ada yang enggak di italic ya. Ini udah saya tandain. Banyak sih. Itu rata-rata italic sih sama typo. Ini nyambung. Ini juga gitu sama diperbaiki. Ini karena ini kan body gores, kamu pakainya bodinya bahasa Inggris. Iya. Itu coba nanti ya. Plat nomornya spasi. Ini ada kurang ini ya, kurang satu huruf aja. Sama perbaiki. AC karena itu singkatan ya, air conditioning, itu jadi AC huruf besar. Ya. Ini ada kurang spasi, ini lah, kondisi ini lah itu itu seharusnya Pak Andi itu cuap-cuap itu. Ya itu tolong dihapus ya. Ini juga italic. Ini apa ya, fontnya ini nggak seragam sih saya lihat ya. Ada yang seperti ini kecil, terus yang di bawahnya besar ya. Nah, itu nanti terus juga nggak tahu apa memang ukuran jenis fontnya juga berbeda. Saya lihat di halaman lainnya malah benar. Coba nanti kamu cek lagi ya. Jadi kamu bahas dengan untuk ini kedua ya. Ya ini tabelnya nggak center. Ya ini benar sih kata Pak Budi. Tadinya saya juga mau bahas ini karena tabel 3.3 sama 3.4 ini baiknya sih ada. Sebenarnya penjelasannya ada ya. Cuman kamu dengan mudahnya mengumpulkan tabelnya ya. Jadi sebenarnya seperti kata Pak Budi ya, tolong di antara tabel ini diberi penjelasannya. Penjelasannya ada sih saya baca gitu ya. Itu jangan lupa ya. Ini tadi sama, ini kan fontnya beda nih ukurannya. Nah, itu nanti diseragamkan ya. Apa lagi ya sebenarnya. Nah, ini juga ada typo, ada italicnya nggak ada. Nah, ini kan beda nih ukuran jenis fontnya kan ya, itu diseragamin. Ya. Nah, ini tadi udah di-mention sama Pak Budi juga. Ya ini gambar 4.1 ini tidak ada kamu masukkan di dalam paragraf ya. Jadi tolong masukkan. Ini pun juga dot poinnya pun juga tolong disamakan aja dengan bab sebelumnya ya biar lebih bagus. Ini juga sama nih ya fontnya. Ini sambung italic. Ini tabel ini khususnya ini jangan kosong gini garisnya, jangan lupa ya. Jadi kan lebih enak dilihatnya ya. Nah, ini tolong jangan terlalu mepet lah ya, ada space-nya di bawahnya setelah tabelnya. Ini nih.
Ini ya nih saya lupa komentar nih. Ini sebenarnya gimana ya? Baiknya sih ini kan kamu biar kelihatan semuanya kan ya. Kendaraan mobil, kendaraan motor. Mungkin bisa apa ya, dibuat satu tabel yang lebih baik lagi lah. Jadi jangan tengahnya kosong gini. Bisa dipisah atau digabung. Kalau digabung pun mungkin ditambahkan lagi keterangannya tipe kendaraan, ya. Jadi ada mobil, motor. Ya, coba ini nanti ini coba kamu bahas sama dosen yang kedua ya, gimana bagusnya. Karena ini ya ini karena tengahnya kosong ini yang kurang ininya. Terus ini line ya, itu italic. Atau kamu bisa tulis pada baris ya, diganti aja. Ya ini tampilan program 1. Sebenarnya sih kalau saya baca di bawahnya ini ada sih keterangannya. Jadi gambar 4.2 sama kamu bisa tulis tampilan awal program, ya kan? Jadi jangan tampilan program 1, program 2, jadi kesannya itu kayak ini. Padahal keterangan di bawahnya ada gitu ya. Jadi coba di ini aja ya. Hampir semuanya sih saya baca sih ada. Ini kan hasilnya. Jadi buat aja keterangannya di dalam tampilan program 3, 4 ya. Jadi kan enak tuh. Itu yang sebenarnya saya pengen bahas tadi yang di awal. Jadi ini nanti kamu perbaiki kan pengaruhnya juga ke daftar gambar kan. Ini juga lain nanti ganti aja baris. Ini juga sama. Ini karena judul ini di bold aja ya. Ya, ini dibuat center aja deh. Atau di left aja sekalian ya. Atau diseragamin aja lah sama ini. Biar kamu nggak repot ya. Ini seragamnya dibuat ya sama di bawah ya. Ini juga ya. Jadi biar nggak berbeda-beda. Itu ya ini dipisah. Ini spasi ya. Pak. Spasi. Ini ada typo juga sih. Padahal ini kan dari ini judul. Nah, ini untuk yang ini daftar isi ini dipindah halaman aja ke halaman 59. Ya, biar lebih bagus lah tampilannya. Sama ini juga nih ya di lampiran ini di isinya kamu ada keterangan gambarnya, ini nggak ada ya. Ini dibuat aja keterangan gambarnya ya di masing-masing ini gambarnya ya. Jadi kan enak tuh ya. Ini jangan lupa semuanya nih. Terus ini sebenarnya sih lampiran kedua titik udah langsung di sini. Ini juga sama lampiran 3-nya. Sorry, ini copy aja lah cepat. Ini keterangan gambarnya kan dibuat ada lagi seperti kalian ini sudah ini kenapa kamu beda-beda sih ukurannya tabelnya, padahal kan isinya kan sama aja tuh. Tinggal ditarik aja kok, nggak susah kok ya. Ini diseragamkan ya ukuran tabelnya. Ya ini juga sama. Sama lagi ya. Ini sama sih sebenarnya sama yang di atas tadi. Kayak body. Terus
Terus pasti AC juga ada, body banyak. Ini kan kamu kan sebenarnya kan ngambil dari atas. CVT ya itu karena singkatan ya, CVT itu huruf besar semua. Apa gitu ya. Pokoknya yang ya Pak Hadi ngerti lah itu. Ya, jadi yang singkatan-singkatan, nah itu AC, itu tolong di backing semua. Sebenarnya sama ini ada kan typo juga, spirometer, shock breaker, maksudnya itu bisa di ini italic. Ya sebenarnya sih udah ada sama yang di atas sih, cuman itu ya kamu cek lagi ya, itu juga ada. Pasti ada nanti. Kickstarter. Ya gitulah, hampir semuanya. Ini kan lebih detail lagi nih, yang bawah lebih banyak lagi. Ya. Dari saya itu saja. Ini nanti akan saya kirimkan ke Pak Handi. Ya, demikian Pak Handi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ade Saputra telah bertanya, memberikan masukan kepada Saudari Francisca Christina Mega. Baik, saya rasa sudah cukup untuk sesi pertanyaan. Sehabis ini Saudari Francisca Christina Mega akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Kami, dosen pembimbing dan penguji, akan rapat singkat untuk menentukan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silahkan standby di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke ruangan sidang online ini. Begitu ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih sudah menunggu di waiting room. Saudari Francisca Christina Mega, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Ya. Jadi persyaratan ini Anda harus menjawab dengan bersedia atau tidak bersedia. Jika ada salah satu yang tidak bersedia, maka pengumuman sidang hari ini ditangguhkan. Seperti itu ya? Iya, Pak. Baik. Yang pertama, apakah Saudari Francisca Christina Mega, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang, seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Saya bersedia, Pak. Ya. Baik. Apakah Saudari Francisca Christina Mega, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Saya bersedia. Baik. Apakah Saudari Francisca Christina Mega, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Saya bersedia. Ya, baik. Apakah Saudari Francisca Christina Mega, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa? Saya bersedia. Baik. Apakah Saudari, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti seluruh rangkaian yudisium hingga wisuda? Saya bersedia. Baik. Yang terakhir, apakah Saudari, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian Saudara? Saya bersedia. Oke. Terima kasih atas jawaban Saudari Francisca Christina Mega. Terima kasih, Pak. Kini tiba waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan sesaat lagi. Siap ya? Siap, Pak. Baik. Saudari Francisca Christina Mega, berdasarkan rapat Dewan Penguji
dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul klasifikasi lelang motor dan mobil di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggunakan metode naive Bayes dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 81,25 atau nilai mutu A-. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom mulai terhitung pada hari Kamis 21 Januari 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang sudah dikirim melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang pada hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih pada dosen penguji, Bapak Budi Arifitama dan Bapak Ade Saputra, dan Saudari Francisca Kristina Mega. Demikian, selamat siang, sidang saya tutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Handi, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Ade. Baik.